Shalom. Shalom. Haleluya. Saya senang sekali berada di tempat ini, Bapak Ibu Saudara. Barusan saya berasa seperti kembali di tahun-tahun gereja Pentakosta zaman awal gitu ya. Puji Tuhan, saya senang sekali, luar biasa. Bapak Ibu Saudara, perkenalkan, nama saya Yosua. Saya besar dan lahir di Kalideres. Bukan lahir, besar dan hidup di Kalideres. Sampai sekarang masih tinggal di Kalideres. Walaupun muka saya mirip sama orang Korea Utara, Kim Jong, tapi saya adalah orang Kalideres dan saya bangga menjadi orang Kalideres. Ya, Bapak Ibu juga harus bangga jadi orang sini. Karena saya lihat di sini semuanya orangnya banyak ketawa, banyak sukacitanya. Amin. Ya, kenapa? Karena tinggalnya di daerah Cikupa. Kalau misalnya ada yang sedih, tinggal dibilang aja Cikupa. Kan langsung ketawa semuanya. Penuh sukacita, tepuk tangan dong buat Anda. Saya bangga jadi orang Kalideres dan saya harap Anda bangga jadi orang Cikupa. Tapi untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, khusus untuk pagi hari ini, saya akan berpura-pura menjadi orang dari kota lain. Ya. Jadi hari ini yang berdiri di hadapan Anda bukan Yosua dari Kalideres, tapi yang berdiri dari hadapan Anda adalah Yosua dari Efesus. Ya, kita berpura-pura. Muka saya yang dari Korea Utara ini, anggaplah memang di Efesus orangnya mukanya kayak begitu semua. Saya Yosua dari Efesus. Dan hari ini saya membawa untuk Bapak Ibu Saudara beberapa catatan tentang kota dan gereja saya. Catatan-catatan ini tidak ditulis ya oleh Yosua dari Efesus, tapi catatan-catatan ini ditulis oleh 3 orang berbeda di 3 waktu yang berbeda tentang kota yang sama, kota Efesus. Ya, ada 3 orang yang berbeda, ya, menulis di 3 waktu yang berbeda tentang kota dan gereja Efesus. Saya berharap Bapak Ibu Saudara boleh belajar dari gereja saya, GBI Citra Efesus. Kita akan baca banyak sekali firman Tuhan hari ini. Saya minta Bapak Ibu Saudara untuk tetap santai tapi konsentrasi. Ketika saya membaca, Bapak Ibu Saudara boleh mengikuti tapi tidak perlu bersuara. Biarkan saya layani Bapak Ibu Saudara. Saya mau pamer hari ini saya lancar baca tulis. Catatan pertama tentang gereja GBI Citra Efesus ditulis oleh seorang dokter, Bapak Ibu. Dokter ini bernama Dr. Lukas, dan dokter ini menjadi salah satu murid Yesus yang hidup bersama-sama dengan Yesus selama Yesus melayani di bumi kita ini. Lukas adalah salah satu penulis Injil. Kalau misalnya Bapak Ibu ingat, Injil itu adalah Matius, Markus, Lukas, Yosua, bukan Yohanes. Nah, salah satunya ditulis oleh Dr. Lukas. Ya. Dan Dr. Lukas ini sama seperti dokter-dokter lainnya senang mencatat, Bapak Ibu. Catatannya itu begitu runut, kronologis dan detail. Termasuk di dalamnya, lanjutan dari Injil Lukas adalah kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul juga ditulis oleh orang yang sama, Dr. Lukas. Benar-benar bagus bahasanya, Bapak Ibu Saudara. Ya, mungkin kalau misalnya kita membaca versi bahasa Indonesianya mungkin tidak kelihatan, tapi kelihatan sekali kalau Bapak Ibu Saudara membaca dalam versi bahasa Yunani-nya. Habis ini pulang baca versi bahasa Yunani, ya. Kelihatan sekali bahwa Dr. Lukas ini adalah orang yang berpendidikan, menggunakan kata-kata yang mungkin tidak jamak digunakan oleh bahasa pasar begitu ya. Tapi kelihatan sekali detail, runut, tanggal, tempat, luar biasa Dr. Lukas. Maka saya senang sekali karena ada catatan Dr. Lukas tentang gereja saya di Efesus. Sedikit mungkin Bapak Ibu tidak tahu ya, Efesus itu ada di sebuah negara yang sekarang di tahun 2005 dan 2025 disebut sebagai Turki. Dan kota Efesus ini adalah kota dagang, Bapak Ibu. Kota saya adalah kota dagang. Kenapa? Karena ada sebuah sungai yang masuk menjorok ke kota Efesus. Kemudian dia ini adalah semacam seperti Singapura gitu, Bu, Pak, negara pelabuhan transit antara misalnya dari China mau ke Indonesia,
ya, dari Afrika mau ke Oceania itu harus lewat Singapura dulu. Nah, ini seperti itulah kira-kira kota Efesus. Kota sama seperti itu pula, Anda harus hidup berbeda dengan dunia. Terakhir, dan ini yang paling penting, apa yang harus dilakukan? Tadi hidup sederhana, kemudian hidup tidak sama dengan dunia. Yang terakhir dan yang paling penting adalah hidup di dalam kasih. Ulangi dengan saya, hidup di dalam kasih. Silakan lihat orang di sebelah kanan dan kiri Anda. Gak ada penuh kasihan. Ya depan belakangnya kreatif sedikit. Lihatlah orang-orang yang ada di sebelah kanan dan kiri Anda. Dia adalah saudara Anda yang senasib. Senasib. Sebab Anda tinggal di dunia yang dimana Anda bukan mayoritas. Senasib karena Anda percaya kepada Tuhan yang dihina orang sebagai manusia. Senasib karena susah dan senang harus Anda jalani bersama dengan keluarga ilahi Anda. Kalau Anda gagal untuk mengasihi orang yang duduk di sebelah kanan, kiri, depan, belakang, saya bisa jamin Tuhan Yesus akan ambil kaki dia dari Anda. Sebelum kejadian itu terjadi, bolehkah saya ingatkan untuk Anda hidup di dalam kasih? Saya senang sekali mendengar para gembala kita di rapat kerja kemarin berbicara bahwa setiap orang harus bertanggung jawab dan peduli terhadap kehidupan rohani orang-orang di sekitar. Selama ini saya pikir kehidupan rohani saya adalah tanggung jawab saya. Pertumbuhan rohani saya adalah tanggung jawab saya. Saya mau berdoa atau tidak, saya mau baca firman Tuhan atau tidak, saya mau beribadah atau tidak, itu adalah tanggung jawab saya pribadi kepada Tuhan. Tapi lebih dari itu, Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial juga untuk peduli terhadap kehidupan rohani sesama kita. Maka baiklah kita semua saling menasihati menjelang waktu Tuhan yang paling dekat ini, untuk saling mendorong beribadah kepada Tuhan dan tidak menghindari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh banyak orang. Kiranya surat-surat dan firman Tuhan hari ini menguatkan kita semua untuk hidup sederhana dan hidup di dalam kasih. Amin. Amin. Ada satu kesamaan yang mempersatukan kita semua di ruangan hari ini. Rambut kita boleh tidak sama hitam, tidak sama putih. Jenis kelamin kita boleh tidak sama. Usia kita boleh terpaut jauh. Bangsa dan budaya kita boleh berbeda jauh. Tapi yang mempersatukan kita adalah iman percaya kita kepada Tuhan dan komitmen kita mau bersama-sama hidup dalam kasih, mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan. Itulah hukum yang utama dan yang terutama. Dan biarlah kasih kita menyenangkan hati Tuhan. Sepanjang gedung ini berdiri, bolehlah kiranya
tidak berhenti-henti pujian dan hormat, sembah untuk Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita yang telah mempersatukan kita dengannya. Aku mau memuji Tuhan Yesus. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi kami. Memuji-Mu Tuhan, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima pujian, Engkaulah Tuhan gunung batu kami, sumber pertolongan kami, kota benteng kami yang benar. Hari ini hamba-Mu berdiri di tengah-tengah rumah Tuhan dan memanggil nama-Mu Yesus. Dengar doa kami. Jumlah kami boleh sedikit, tapi iman kami besar. Kami percaya bahwa Yesus Tuhan kami yang telah mati di atas kayu salib mampu memberikan kami apa yang kami butuhkan.
Hari ini kami yang kekurangan, Tuhan yang akan memberi kecukupan, bahkan kelimpahan. Hari ini kami yang datang dengan kelemahan dan sakit penyakit, tarik. Hari ini kami yang putus asa menghadapi masalah, ada jawaban di dalamnya. Hari ini kami yang berbeban berat, Tuhan angkat dan berikan kekuatan, kecakapan menanggung segala sesuatu. Di dalam nama Yesus segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan yang kiranya memberkati gembala di tempat ini. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tuhan memberkati jemaat Tuhan, siapapun orangnya yang masuk ke dalam rumah Tuhan. Tuhan memberkati dengan berkat Tuhan. Dan hamba-Mu akan jaga 5, 10, 35 tahun yang akan datang. Tuhan tetap ada beracara di tengah-tengah jemaat di Sulawesi. Nama Tuhan semakin dimuliakan. Terpujilah nama-Mu Yesus sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita merasa diberkati sekali oleh firman yang disampaikan pada hari ini. Pak Pendeta Pratama Yosua dari Efesus mengajarkan kita untuk kita hidup sederhana, tidak mengikuti dunia, tidak sama seperti dunia. Sama satu lagi apa tadi? Hidup di dalam kasih. Jadi mulai hari Senin kita praktek ya. Jadi praktek kerja kita bukan di sini, tapi di kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saya mewakili GBI Citra Family Siparnas Sutra mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Pratama Yosua Mahardika yang sudah memberkati kami semua. Tuhan Yesus memberkati Bapak berlimpah. Saya ingin menyapa bagi ibu bapak atau saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah pada pagi hari ini. Apakah ada? Waduh, berarti orang-orang yang semua setia semua ya. Buat orang yang setia, saya ada firmannya nih. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Kita mau beri persembahan ya hari ini. Sebelumnya saya akan membacakan ayat firman Tuhan. Dari 1 Tawarikh 9 ayat 11 dan 12. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Ayat 12, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sebelum memberi persembahan, kita saati dalam doa ya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat berkat-Mu yang kami boleh nikmati. Pada hari ini kami ingin belajar untuk memberi yang terbaik buat Engkau ya Tuhan. Sucikan dan kuduskan persembahan yang kami bawa ini, ubah untuk menjadi berkat, agar persembahan kami ini dapat berguna dan bermanfaat buat pekerjaan gereja-Mu di
bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya undang petugas pembawa persembahan. Persembahan dapat diberikan juga melalui QRIS, dapat ditransfer melalui BCA 399 9900 837 atas nama GBI Citra 1. Tapi kemarin saya lihat di Instagram ya, ada beberapa gereja nggak setuju akan QRIS ini. Soalnya QRIS ini mengarah ke digital 666. Jadi ada beberapa gereja tidak menganjurkan memakai ini, supaya kita nggak mendukung terjadinya antikris. Gitu. Saya akan membacakan pengumuman selama sepekan ke depan. Minggu depan kita akan beribadah kembali seperti luar biasanya bersama saudara-saudara seiman kita yang akan dilayani oleh pendeta Madia Yakub Haris Wibawa dengan tema Joy, sukacita, yang bertempat di Supata Sutra, Ruko Teres 9, Blok B nomor 37 jam 9. Pengumuman selanjutnya, kita di gereja ini ada araukid setiap jam 11 setelah acara ibadah umum ini selesai. Jadi bagi bapak ibu yang mempunyai anak umur 6 bulan sampai umur 13 ya kita dianjurkan untuk mengajak ke araukid, membawanya ke araukid. Terus ada tim community jam 11 juga setiap hari Minggu setelah selesai ibadah raya. Ini juga apa nih? Acara Natal ya, acara Natal Araukid ya, Jingle Jungle hari Minggu 14 Desember 2025 jam 11. Bertempat di mana ini? Di sini ya, di Ruko Teren 9, Blok B nomor 37 di lantai 2. Jadi bagi ibu atau bapak yang mempunyai anak dianjurkan untuk mengajak putra putrinya untuk bergabung bersama di araukid untuk merayakan Natal. Ini HUT dan Natal GBI Citra Family Supata Sutra yang kedua dengan tema My Church, My Family, dilayani oleh Pendeta Yohanes Sarjono tanggal 21 Desember 2025 jam 9 di tempat ini. Jadi wajib hadir ya, soalnya ini Natal nih ya, dirayakan setahun sekali nih. Siapa tahu tahun depan kita udah gak ketemu lagi. Ya kan, siapa tahu ya, Januari Tuhan Yesus datang kan. Selagi masih ada kesempatan, ya datanglah. Kita juga mau mendukung dan melariskan rempeyek bikinan khusus secara eksklusif oleh Pak Om Yakub ya. Oh bukan, ini handmade nih, handmade. Dibuat dengan kasih. Oh iya, dari pusat ya ini ya. Ini saya kasih tahu harganya ya, satu harganya 30.000, kalau beli dua diskon jadi 50.000. Untuk Natal dan ulang tahun GBI Citra Family. Kalau siapa tahu ada yang mau borong, Pak Oscar mau borong nggak? Ya ini siapa bagi jemaat yang ingin sharing atau konseling bisa menghubungi nomor 0822 2112 2327. Ya, di have a
See you next Sunday. Ya, saya undang bangkit berdiri para ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudari sekalian. Kita akan menutup ibadah pada hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan-Mu di sepanjang ibadah kami hari ini. Ibadah hari ini boleh berakhir sampai di sini, tapi kami percaya penyertaan, pertolongan, perlindungan, pemeliharaan-Mu, berkat kasih anugerah-Mu tidak akan pernah berakhir. Sepanjang kehidupan kami seminggu ke depan, kemenangan demi kemenangan akan kami peroleh. Setiap jalan-jalan yang tertutup akan Kau bukakan. Setiap misteri ilahi, rahasia-rahasia di dalam hidup kami akan Kau singkapkan, Tuhan. Kami akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Tuhan yang benar. Kami tidak akan kekurangan, kami tidak akan kelaparan. Tuhan Yesus Kristus yang mencukupi, memenuhi setiap kebutuhan hidup kami. Tuhan Yesus Kristus yang menyediakan apa yang kami perlukan, kami butuhkan. Kami benar-benar berharap hanya kepada-Mu ya Tuhan. Berjalanlah bersama-sama dengan kami 1 minggu ke depan. Nyatakan kuasa-Mu, tunjukkan mujizat-Mu. Ya. Kami juga berdoa Tuhan Yesus Kristus buat Om Yakub dan Tante Rahel sebagai gembala di tempat ini. Urapan-Mu tercurah atas mereka, supaya memakai mereka lebih dahsyat lagi untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan, agar firman-Mu dapat tergenapi. Setiap lutut berteluk, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan bagi seluruh bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berkati kami yang bersekolah, yang kuliah, yang bekerja, supaya mempromosikan kami Tuhan. Kami ini nol di hadapan-Mu Bapa. Kami tidak ada apa-apanya Bapa. Tapi kami percaya, kami menyembah Tuhan Allah yang hidup, Tuhan Allah yang besar, yang sanggup mempromosikan kami, yang membuat kami terus naik, tidak menjadi turun, menjadi kepala bukan menjadi ekor. Engkau yang menjadi pembela kami Tuhan Yesus Kristus dan menjadi penolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Minggu depan kami akan datang kembali beribadah di tempat ini dengan gilang, dengan kemenangan yang gilang gemilang yang kami terima Tuhan Yesus Kristus, yang daripada-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa, sebentar kami mau pulang. Berkati juga bangsa dan negara Indonesia ini, biar bangsa dan negara Indonesia ini boleh percaya kepada-Mu. Setiap lutut berteluk, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan bagi segala bangsa. Sertai kami di dalam perjalanan pulang kami, untuk bungkus kami dengan darah Yesus Kristus yang kudus, sehingga kami dapat pulang ke rumah dengan selamat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Berikan kami damai sejahtera, ketenangan, sukacita yang daripada Engkau saja Bapa, sehingga kami boleh mempraktikkan firman yang disampaikan pada hari ini kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kembali kami mau mengucap syukur untuk firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang mengajar kami, mendidik kami, firman-Mu yang mencerahkan mata kami sehingga kami sadar akan kesalahan kami, firman-Mu yang mendidik kami di dalam kebenaran, membimbing, memimpin dan menuntun kami, lalu menguatkan kami sehingga kami boleh terus taat dan setia di dalam mengiring dan mengikut Tuhan sampai akhir kehidupan kami. Karena dengan hati yang berlimpah syukur, kami naikkan pujian ini hanya bagi nama-Mu Tuhan, Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Sekali lagi, angkat imanmu, angkat hatimu,
Karena kami percaya Tuhan punya rencana yang indah, rencana yang agung, rencana yang mulia, dan tidak akan pernah gagal rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Ada kami taruh iman pengharapan kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan sanggup untuk menjadikan setiap kami pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini mari arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus Gembala Agung kita, dan angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat-Nya. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan akan menjadi bagianmu jika kau mendengar suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah kau di kota, diberkati kau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkati kau pada waktu masuk, diberkati kau pada waktu keluar. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus yang tidak pernah terbatas di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, turun memberkati hidupmu, memberkati pelayananmu, memberkati pekerjaanmu, memberkati studimu. Apapun yang kau lakukan, kau kerjakan dengan roh takut akan Tuhan. Dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima dan sambut seluruh berkat ini dengan penuh ucapan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih